warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia dan penggemar pendopo pagar alam yang saya cintai, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam rangka pengajian rutinan atau mengaji bersama, belajar bersama untuk mencapai ridhonya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan beberapa nikmat. Nikmat yang sangat besar adalah nikmat kita diberi iman dan Islam. Semoga saja kita selalu diberi iman dan Islam ila yaumil qiyamah. Nikmat yang lainnya adalah kita diberi kesehatan, sehat jasmaniah atau rohaniah. Karena apa? Jika kita diberi sehat jasmaniah saja, rohaniah kita tidak sehat, maka apa yang terjadi para pemirsa? Kita akan berjalan-jalan sambil tertawa sendirian. Itu karena rohani kita tidak sehat. Marilah kita bersama-sama belajar bersama, mengaji bersama bab masalah pasolatan. Ini kelihatannya bagi pemirsa yang sudah pernah kelihatannya sangat rendah atau sangat kok ngajinya banyak kitab Safinah. Itu kan pelajaran anak-anak. Tapi kalau kita dalami kitab Safinah, itu sangat besar sekali. Kita mendalaminya, bukan sekedar membaca, tapi kita harus mendalaminya. Sholawat berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dari dunia ini hingga akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya mulai bab pertama, yaitu Arkanul Islam. Ini yang saya akan baca. Ini kitab Safinatun Najah. Ini kitab kuning, bukan kitab apel bukan. Para pemirsa budiman yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanul Islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatun, membaca syahadat. Yaitu syahadat itu ada 2, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kalau kita membaca syahadat hanya beberapa detik, tapi kalau kita menengok daripada sejarah seorang waliullah Saridin atau yang terkenal dengan Syekh Jangkung, dia mempelajari syahadat itu selama 4 tahun. Coba bayangkan. Maka tidak heran dia dikaruniai suatu anugerah atau suatu karomah, yang mana apabila dia berkata jika ada air pasti ada ikannya,
maka itu sering terjadi. Maka pada suatu ketika dia dicoba oleh seorang temannya, apakah di dalam air kelapa itu ada ikannya? Kata Syekh Jangkung, kalau ada air pasti ada ikannya. Ternyata kelapa itu dikupas, dan apa yang terjadi ternyata di kelapa itu pun ada ikannya. Itulah salah satu daripada kisah Syekh Jangkung, karena dia benar-benar meyakini dan mempelajari hanya dengan syahadat selama 4 tahun atau kurang lebih 4 tahun. Kalau kita hanya beberapa detik, kita hanya kan mengucapkan. Maka dari itu kita menengok sejarah untuk sedikit demi sedikit kita mempelajari makna dan apa sebenarnya kandungan syahadat itu. Maka kita belajar bersama-sama untuk memperdalam syahadat. Syahadatun alla ilaha, suwiji maca syahadat. Alla ilaha, ora ana jenenge pangeran iku maujud illallahu, angin Gusti Allah. Jadi ora ana Tuhan sama sekali. Ora ana Tuhan apa bae kecuali Allah. La ilaha, la di sini kalau menurut ilmu Arabiah atau ilmu nahwu al-ajrumiyah, itu la di sini bermakna la li nafsil jinsi, yang berarti berfaedah sangat habis, nonsen. Yang pertama itu ada syahadat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah iku dadi utusane Gusti Allah. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Kita mengakui, harus mengakui. Setelah kita bersyahadat tauhid, maka kita harus bersyahadat Rasul. Kedua-duanya itu sangat bergandengan. Jika Anda hanya mengucapkan percaya adanya Tuhan, tapi tidak percaya dengan adanya Rasul atau Rasulullah Nabi Agung Muhammad, maka Islam Anda belum Islam. Anda belum masuk Islam. Harus syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Tadi sedikit menceritakan tentang karomahnya Syekh Jangkung atau Mbah Saridin. Dia memperdalam atau mempelajari syahadat selama kurang lebih 4 tahun, dan kita harus benar-benar yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasul Muhammad itu adalah Nabi Allah atau utusan Allah. Itu rukun Islam yang pertama adalah syahadat Rasul, dan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Yang kedua adalah jika kita sudah masuk Islam, maka harus melaksanakan wa iqamus shalah, harus menjalankan sholat. Kita sudah syahadat tapi belum sholat, itu belum bisa. Harus komponennya harus lengkap. Pondasi atau pedoman Islam, rukun Islam itu harus lengkap, terdiri dari 5. Wa iqamis sholat, yang kedua adalah menjalankan sholat. Yang ketiga adalah wa ita'us zakah. Yang ketiga memberikan zakat. Setelah kita mampu harus memberikan zakat. Tidak cukup dengan zakat fitrah saja, kita sering-sering bersedekah. Kalau perlu setiap hari kita kalau sudah mampu bersedekah kepada siapapun, kepada fakir miskin atau di masjid atau di mushola, kita sering melaksanakan zakat atau sedekah.
Yang keempat adalah wasaumu Ramadhana, lan menjalankan puasa Ramadan. Kama qala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, jalankanlah puasa. Wajib bagimu puasa seperti orang-orang sebelummu. Jadi puasa bagi umat Islam adalah wajib. Bagi yang tidak ada halangan. Kalau wanita misalkan punya anak, itu kan suatu halangan, harus setelah selesai masa iddahnya atau masa haidnya, itu harus menebus puasa lagi. Seorang wanita yang punya anak setelah nifasnya sudah habis selama 40 hari, itu kan harus menjalankan puasa yang tertunda. Yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah wahijul baiti manistata'a ilai sabilan. Yang kelima adalah menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Mampu di sini dalam arti mampu fisiknya, mampu uangnya, dan mampu pikirannya. Bila pikirannya tidak mampu atau kurang sehat, maka tidak berkewajiban. Uangnya ada tapi kesehatannya tidak ada, berarti ya belum bisa melaksanakan haji. Jadi mampu segalanya. Menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi pengajian ini kitab Sabinatun Najah bab pertama adalah Arkanul Islam. Setelah kita mempelajari kitab-kitab yang lain sebelumnya, kita perdalam lagi, kita kaji lagi, walaupun ada sedikit kurang pas karena ini banyak yang mengaji, jadi saya sedikit agak mungkin ada perkataan yang kurang pas. Tadi waita usyakah, memberikan zakat, itu kalau zakat setelah puasa itu kan wajib, zakat fitrah itu wajib. Seperti hari-hari biasa kita memberikan sedekah itu juga baik. Pokoknya intinya adalah rukun Islam itu ada 5. Pondasi pertama adalah, yang pertama adalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Yang kedua adalah menjalankan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat menjalankan puasa. Dan yang kelima menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Setelah kita menjalankan sholat, harus kita mengeluarkan zakat. Setelah berzakat harus berpuasa. Jadi harus urutannya itu harus dijalani semua. Jadi umpamanya saja syahadat tapi tidak sholat, itu belum masuk Islam. Demikian pengajian rutinan di Pendopo Pagar Alam ini. Apabila banyak kesalahan, karena ini sifatnya kan ngaji bersama, jadi saling memberitahu atau saling belajar bersama, istilahnya. Kita kalau yang belum paham nanti bisa tanya, yang sudah paham nanti kan bisa memberi masukan. Di sini kita niatnya yang ikhlas, niat ngaji bersama, semoga mendapat ridha dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya beberapa menit tapi semoga bermanfaat. Para penggemar Pendopo Pagar Alam yang saya hormati dan saya cintai,
Cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang pas atau berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.